Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam program Abdi Petang, masih bersama saya Puja Risaldi. Pemirsa, membahas mengenai permasalahan outing yang menelan banyak korban jiwa. Tentunya yang terjadi di SMPN 7 Kota Mojokerto. Saat ini kita sudah bergabung dengan Bapak Suko Widodo selaku anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur. Halo, selamat malam Pak Suko. Malam Mas Pujo. Ya, baik Pak Suko, menanggapi perihal terkait mengenai permasalahan outing yang diselenggarakan oleh sekolahan Pak. Ini kan banyak menelan korban jiwa begitu, tidak hanya sekali ini saja, tapi beberapa waktu lalu begitu banyak beberapa korban yang terjadi begitu Pak. Menanggapi hal tersebut bagaimana Pak Suko? Ya, tentu kita sedih Mas Pujo menyaksikan peristiwa tersebut karena peristiwa ini selalu berulang di dalam bentuk yang berbeda. Misalnya di kendaraan atau di tempat-tempat yang sama di pantai. Memang kalau membaca beritanya, lihat kronologisnya, peristiwa ini terjadi ketika anak-anak baru datang ke lokasi pada ufuk pagi dan langsung ke pantai. Artinya kan ini kan menurut standar K3 atau prosedur-prosedur yang seharusnya ke pantai jauh dari yang sebenarnya. Karena itu memang menurut saya kita harus tinjau ulang terhadap praktek-praktek outing yang dilakukan sekolah. Karena outing itu memang menurut saya bagus dan perlu, tetapi harus dilakukan dengan SOP yang benar, profesional. Nah, kalau melihat peristiwa itu, anak-anak langsung turun, langsung lari tanpa kontrol, ini tentu saja ada SOP yang dilanggar. Baik, Pak Suko menyambung mengenai hal tersebut, kira-kira potensi resiko apa Pak yang bisa terjadi pada saat kegiatan outing kelas yang ada Pak? Ya, pertama kita tanyakan dulu perencanaan di sekolah itu. Misalnya kalau dia keluar anak SD itu apakah perjalanannya berapa jam? Kalau anak SMP dia berangkat sore, tidur di mobil, pagi jalan. Karena efisiensi biaya, itu kan tidak boleh. Ada batas kemampuan fisik dari anak untuk bertahan dalam sebuah perjalanan. Mestinya kan di sana tidur dulu. Atau misalnya terhadap kendaraan ya, kendaraan itu apakah sudah memadai dan sebagainya jumlahnya, termasuk rasio antara pembina dengan pendamping dengan jumlah siswa yang didampingi itu. Serta kemampuan, misalnya kalau kita pergi ke laut, setidaknya kan kita mesti punya pengalaman terhadap bagaimana membimbing anak-anak di laut itu harus ada. Jadi tidak anak langsung dilepas tanpa pendampingan, karena proses outing ini juga bagian dari pendidikan soft skill saya kira. Baik, nah berdasar dari kegiatan outing class yang sudah ada Pak, ini kan tidak sekali saja tapi berulang kali terjadi kecelakaan yang ada bagi siswa-siswa yang mengikuti kegiatan outing class. Apakah perlu adanya regulasi dan juga ketentuan Pak yang diberikan nantinya? Ya, saya kira kalau di standar internasional K3 haruslah misalnya semacam itu. Karena ini bukan hanya di level sekolah SMP, SD atau SMP. Kadang di dunia mahasiswa pun misalnya ketika ada MOS itu kan ada atau kegiatan lainnya kan harus ada standar pembina tim kesehatan. Apakah itu mahal? Ya, mahal outing itu. Jadi jangan asal murah anak pergi suka-suka dianggap sebagai rekreasi. Outing ini kan bukan sekedar bukan hiburan, tapi dia mengandung sharing pengetahuan, edukasi, dan juga butuh kedisiplinan. Yang kedua juga Mas Pujo, ini tentu izin orang tua. Jadi di dalam pengalaman internasional, orang tua kan harus menandatangani perjanjian merelakan anaknya dengan ketentuan yang sekolah menyediakan apa, kemudian orang tua menyetujui dan sebagainya. Seorang pendamping juga harus tahu apakah anak ini alergi makanan, kemudian alergi air atau apa. Ini kan nggak pernah kita audit terhadap praktek outing ini. Baik, nah sebegitu detail yang sudah Anda sampaikan Pak Suko, kira-kira bagaimana langkah-langkah dari pihak sekolah untuk bisa mengantisipasi hal tersebut Pak dalam hal ini? Ya, tentu ditinjau ulang, komite juga harus terlibat, dan tentu Dinas Pendidikan harus mereview fungsi pengawas sekolah, kemudian lembaga-lembaga yang berkaitan misalnya itu harus dilibatkan ya. Karena pendidikan ini bukan urusan Dinas Pendidikan, tapi juga ada Dinas Kesehatan dan sebagainya ini. Dan saya kira outing ini kan harus hitung jarak, Thomas. Kalau misalnya anak SMP ya, tidak usah sampai misalnya
berapa ratus kilometer dari tempat itu. Hal semacam itu harus dibuatkan SOP sehingga risiko yang dimunculkan bisa diminimalisir. Baik, menurut kacamata Anda Pak Suko, bagaimanakah terkait dengan keterlibatan orang tua dalam kegiatan outing kelas ini Pak? Ya, ini kan kita masih paradigma lama. Orang tua pokoknya saya bayar karena saya tidak bisa ngajak anak saya pergi ke pantai, saya nitip anak ke sekolah, cukup bayar, disangoni makan sudah selesai itu loh. Nah ini harusnya dikomunikasikan sebelum berangkat, misalnya harus ada orang tua membuat perjanjian satu persatu, ada berapa perjanjian jika ini kan itu kan harusnya dibacakan. Ya kita harus naik kelas lah, masa Indonesia terus ini terjadi. Baik, terakhir Pak Suko, saya butuh pendapat Anda kira-kira bagaimana dengan kegiatan outing class ini ya? Bagaimana berdampak pada perkembangan siswa yang sudah ada pada saat mengikuti outing class yang diselenggarakan oleh pihak sekolahan? Ya saya kira harus diaudit audit perencanaan outing itu dikelola profesional, lembaga yang bekerja sama harus juga profesional karena risikonya cukup berat. Jadi kita tidak cukup hanya berhenti di simpati dan kesedihan, tetapi kita harus memitigasi potensi-potensi risiko dan kita harus membuat SOP yang bagus dan itu harus dilakukan di semua sekolah ya. Jadi jangan asal melakukan outing jika perencanaannya tidak terverifikasi secara bagus. Baik Pak Suko, terima kasih atas informasinya. Kita ketemu dan kesempatan dan sukses untuk Anda.